for blessings. Jesus, you don't owe me anything, more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry, and I just gone through the motion. I'm sorry, and I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry I never got that yet enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything, more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry, and I just come through the motion. I'm sorry, and I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry I never got that yet enough. Take me back to where
was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Shalom New Generation, berjumpa kembali dengan saya Pastor Lia. Dan pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang a waymaker. Siapakah dia? Dialah Jesus. Tuhan adalah pembuat jalan bagi kita. Percaya meskipun saat ini kelihatannya kita mengalami pandemik, kelihatannya kita mengalami dead end atau jalan buntu, atau kelihatannya kita run out of something, kita kehabisan sesuatu. Kehabisan uang, mungkin kehabisan tenaga, kehabisan waktu, dan kehabisan banyak hal. Tetapi percayalah anak-anak Tuhan, meskipun orang di luar mengalami resesi yang katanya mengalami penurunan, tetapi anak-anak Tuhan akan selalu mengalami progresi. Yang percaya katakan amin. Karena firman Tuhan berkata, jalan hidup orang benar itu akan semakin terang. Semakin terang, dan Tuhan berkata jalanmu akan semakin naik, tidak turun. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19, lihatlah aku hendak melakukan hal-hal yang baru yang sekarang sedang tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir.
Kalau kita melihat ayat ini kelihatannya it's impossible. Tapi with God, it's impossible bisa dirubah menjadi I am possible. Jadi kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sukar. Dikatakan bahwa Tuhan akan membuat sebuah jalan di padang gurun. Bisa dibayangkan membuat jalan di kota Surabaya aja sulit, apalagi membuat jalan di padang gurun. Dan bukan hanya itu, tetapi Tuhan berkata akan membuat sungai-sungai di padang pasir. Padang pasir itu identik dengan sesuatu yang tandus, sesuatu yang gersang, sesuatu yang tidak ada kehidupan. Tetapi firman Tuhan berkata, aku sanggup untuk membuat sungai di padang gurun. Bahkan ada firman Tuhan lagi yang berkata, aku membuat sumber mata air di tengah padang gurun. Kalau akhir-akhir ini kita merasa ada kekeringan, ada kekurangan atau ada ketandusan, tapi bersama dengan Tuhan kita selalu mengalami kelimpahan because He is our way maker. Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Saya percaya di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan, di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan. Dan seberapa sukar keadaan kita, percayalah Dia terlebih sanggup untuk membuat apa yang kelihatannya sukar bagi manusia menjadi sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini apa yang kelihatannya dead end atau ada jalan buntu di depan kita, tetapi percayalah Tuhan itu sanggup untuk membuatkan jalan di saat tidak ada jalan. Saya mau cerita sebentar bahwa di jalan menuju ke rumah saya itu selalu ada tulisan atau plang yang berkata stop jalan buntu. Jadi setiap kali Gojek itu mengirimkan barang atau mengirimkan makanan, itu kadang mereka bertanya gitu, apa betul ini rumahnya Mbak? Karena ini tulisannya jalan buntu, disuruh stop. Tapi itu yang lucu, kadang kita orang berkata, dunia berkata sudah tidak ada harapan lagi bagimu. Di depan itu kelihatannya sudah jalan buntu. Kelihatannya tidak ada lagi sesuatu pertolongan. Tapi setiap hari saya melewati palang itu, papan itu yang berkata stop jalan buntu, tetapi saya terus berjalan dan saya mencapai rumah saya. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami suatu masa yang sukar atau terhimpit. Di belakang ada pasukan Firaun yang mengejar mereka dan di depan ada Laut Merah. Kelihatannya mau maju salah, mau mundur salah, nggak bisa apa-apa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada Musa dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkan bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Firman Tuhan yang sama yang Tuhan mau katakan kepada kita saat ini, jangan kamu takut, berdiri teguh dan lihatlah keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan di ayat 14 berkata, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Percayalah saat ini ketika kita sepertinya menghadapi jalan buntu, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan sanggup membuat jalan di laut, dan saat ini Tuhan juga sanggup membuat jalan di tengah pandemik ini. Apa yang kelihatannya jalan buntu di depan kita, sebenarnya ada sesuatu hal yang besar di depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan takut, tetap berdiri teguh dan lihat keselamatan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Di ayat ke-15 dikatakan Yahweh berfirman kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel agar mereka terus maju. Ternyata bukan hanya kita berdiri saja atau melihat saja, tetapi Tuhan mau supaya kita berjalan terus maju. Saya katakan sekali lagi, Tuhan bukan ingin kita hanya berdiri, melihat, kemudian berdiam saja, tapi di ayat ke-15 dikatakan, berbicaralah kepada Bani Israel agar mereka terus maju. Siapa daripada kita yang merasa kelihatannya udah putus asa, percuma aku maju ya, lebih baik aku diam saja.
Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita maju bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan membuka jalan. Kita akan berjalan dari kemustahilan kepada kemustahilan. Kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dan akhirnya kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kebesarannya, keajaibannya kepada bangsa Israel. Dalam Efesus 3 ayat 20 juga dikatakan, bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk membuat sesuatu hal yang jauh lebih besar daripada yang kita bisa pikirkan, atau jauh lebih ajaib daripada sesuatu yang dapat kita minta. Saya sering sepertinya menginginkan sesuatu, tetapi Tuhan itu sanggup membuat sesuatu hal yang jauh lebih besar dari apa yang pernah saya bayangkan sebelumnya. Ada lagu yang berkata demikian, seperti bermimpi ku ada di sini, semua karena cintamu. Kita melihat bahwa bagaimana keadaan kita 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, atau bahkan 5 tahun yang lalu. Dan kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Bagaimana Tuhan membawa kita dari tahun ke tahun. Tuhan menyatakan kasih setianya, Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kalau kita sampai detik ini dan kita masih berdiri, kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Percayalah bahwa itu karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Yang percaya katakan amin. Dan di Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, lihatlah, akulah Yahweh, Elohim dari semua yang hidup. Adakah yang terlalu sukar bagiku? Tuhan berkata, adakah yang terlalu sukar bagiku? Saya suka satu lagu, lagunya itu berkata, aku punya Tuhan yang besar. Jadi apapun permasalahan yang kita alami, kita berkata kepada masalah kita, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wow, ayat itu luar biasa. Kalau dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu kelihatannya ya biasa ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil juga bagi orang percaya. Karena ketika kita percaya, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi kita berseru dan kita berserah kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah dan kita mengangkat tangan kita, Tuhan pasti akan turun tangan membela kita. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata, trust me, I have it under control. Percayalah kepadaku karena aku masih memegang kendali atas hidupmu. Apa yang kelihatannya sukar, apa yang kita khawatirkan, sebenarnya itu semua gak akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, aku tahu rancanganku atas hidupmu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Percayalah apa yang Tuhan sudah mulai, Dia juga yang akan menyelesaikan. Ketika Dia sudah berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapinya. Percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Katakan amin, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa You are the way maker Lord. Engkaulah pembuat jalan bahkan di saat tidak ada jalan. Kelihatannya sepertinya jalan buntu Tuhan, tetapi kami percaya di balik itu semua ada rencana-Mu yang indah yang Tuhan sudah rancangkan atas kehidupan kami. Kami percaya Bapa, ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan berperang ganti kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami dan kami percaya bahwa rancangan-Mu yang indah itu pasti digenapi sempurna dalam kehidupan kami semua. Kami terima janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Kami terima kuasa-Mu dan kami alami kemuliaan dan keajaiban-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Sama-sama kita mempersiapkan untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Yang di rumah boleh menyiapkan roti, kalau ada kue mari ataupun crackers dan juga sirup ataupun air atau teh. Mari sama-sama kita persiapkan. Dan ini roti yang saya punya, ada firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 31, jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, sama-sama kita mau berdoa
Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sempurna untuk menebus setiap dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Dan roti yang ada di tangan kami adalah persekutuan kami dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Dan untuk semua kelemahan kami Tuhan, kami percaya Kau sudah mengampuni setiap dosa kami. Dan kami terima pengampunan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita memakan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang sudah tercurah dalam kehidupan kami. Anggur ini adalah persekutuan kami dengan darah Kristus yang sudah mengampuni semua dosa kami Tuhan. Kami percaya Kau juga sudah menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Kau sudah menanggung semua kelemahan kami. Dan kami menerima pengorbanan-Mu yang sempurna dan pengampunan dosa daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita mau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur, terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah diampuni Tuhan. Kau sudah menanggung semua kelemahan, kegagalan, dosa-dosa kami, dan kami semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima. Amin. Ya, sekarang kita persiapkan minyak urapan di tangan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat minyak pengurapan ini. Kami percaya dengan iman bahwa ketika kami mengoleskan di dahi kami Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang baru, ada fresh anointing Lord from you. Dan kami percaya Bapa, kami semua dipilih Tuhan, kami semua ditetapkan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Sama-sama kita mau ambil minyak pengurapan dan oleskan di dahi masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pengurapan-Mu atas setiap kami. Kami percaya mulai saat ini Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Hidup kami bukannya milik kami lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami. Dan it's not about us Lord, but it's all about you. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah merupakan tanda bahwa kami adalah milik Kristus. We are belong to you Lord forever. Dan kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan untuk selama-lamanya kami semua milik Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang diurapi Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama kita mau mempersiapkan persepuluhan kita. Kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, setia pada perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang jauh lebih besar. Dan ketika kita memberikan persepuluhan itu adalah tanda atau bukti di mana hati kita mau mengutamakan Tuhan melebihi yang lain. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat penyediaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan seluruh kebutuhan kami, bahkan Kau memenuhi semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Saat ini Bapa, kami mau menyerahkan persepuluhan kami. Ini adalah bukti Tuhan di mana kami mengutamakan Tuhan. Dan ketika kami mengutamakan Tuhan, kami percaya Tuhan akan menambahkan semuanya yang lain Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bukan hanya mencukupkan, tetapi Engkau melimpahkan segalanya. Dan kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persepuluhan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kami diberkati dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persepuluhan. Bersama-sama katakan amin. In the dark you lift my eyes for this journey you designed. You're likening me. Let my heart align with you in your word and in your truth. Your voice calling me,
faith in the unseen. Oh, you reign in my soul. Oh, you reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. Oh, you reign in my soul. Oh, you reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. To my word, my falling faith, you alone are sovereign still, constant in my trust. On the earth your kingdom bring, all creation brings you praise. Jesus, you are alive, your name lifted high. Oh, you reign in my soul. Oh, you reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. Oh, you reign in my soul. Oh, you reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. My soul refined in your broken hands. Gracious blood, hold my sin and shame. Now forever until the end. Oh, you reign. Oh, you reign. My soul in your broken hands. Gracious blood, hold my sin and shame. Now forever until the end. Oh, you reign. Oh, you reign. Oh, you reign in my soul. Oh, you reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. Oh, you reign in my soul. Oh, you reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. Dan pada akhirnya kita mau mengangkat tangan, kita menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak buat ibadah online yang sangat diberkati Tuhan ini. Kami percaya ada rancangan-Mu yang indah dan ajaib atas setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau mengangkat tangan kami mau menerima berkat yang sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai hidup kami, memampukan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan, memampukan kami untuk selalu hidup di dalam rencana Tuhan. Kami percaya Bapa, pada saatnya nanti kami akan melihat dan menyaksikan bahwa rencana-Mu yang ajaib, masa depan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami, semuanya akan kami alami dan kami terima semua yang terbaik daripada Tuhan. Hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya menerima bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kristus dalamku.